Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Cerita dalam chapter yang lalu sangat menarik karena tidak hanya berfokus di Pulau Onigashima saja, tapi juga memperlihatkan para Gorosei di Marijoice. Selain itu, bagian akhir chapter pun menampilkan hal yang mengejutkan, di mana Zunisha telah mendekati Wano Kuni. Dalam cerita ke depan nanti, tentu akan semakin banyak hal menarik yang diperlihatkan. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang berbagai hal yang akan terjadi pada chapter 1038 dan kedepannya. Cerita akan dimulai dengan memperlihatkan Momonosuke dalam wujud naga yang masih berusaha menjauhkan Pulau Onigashima dari ibu kota bunga. Momonosuke akan merasakan sesuatu yang aneh yang beberapa saat kemudian akan dia sadari bahwa perasaan itu merupakan tanda keberadaan Zunisha yang mulai mendekat. Seperti yang kita tahu, Momonosuke dan Zunisha memiliki hubungan yang misterius. Momonosuke mampu mendengar suara Zunisha dan juga bisa memberi perintah. Hal tersebut bisa kita lihat saat Momonosuke mengizinkan Zunisha untuk melancarkan serangan kepada kapal-kapal milik Jack. Kalau hanya untuk mendengar suara Zunisha, orang seperti Luffy yang punya kemampuan mendengar segala sesuatu juga bisa. Namun, kalau untuk memberi Zunisha perintah, sepertinya di masa sekarang ini hanya Momonosuke saja. Dengan adanya keterkaitan misterius antara Zunisha dan Momonosuke, akan wajar bila kedatangan Zunisha yang telah mendekati Wano Kuni akan bisa disadari oleh Momo. Hal berikutnya yang akan diperlihatkan dalam chapter terbaru nanti adalah bagian atap kastil, tempat di mana Kaido sedang bertarung melawan Luffy. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Kaido meminum banyak sake yang membuat dia menjadi mabuk. Namun, dalam keadaan mabuk, Kaido bisa bertarung dengan baik, walaupun emosinya tidak stabil. Dalam pertarungan itu, Luffy berhasil melancarkan tendangan kuat di perut Kaido, yang membuat mata Kaido terlihat memutih. Menurut admin, hal tersebut akan membuat Kaido segera tersadar dari mabuknya, sehingga dalam chapter terbaru nanti, dia akan memasuki kondisi normal, tidak dalam mode mabuk lagi. Kaido akan semakin memuji dan mengakui kekuatan Luffy, karena Luffy telah berhasil mengimbangi Kaido. Sebelum lanjut bertarung, Kaido akan membahas tentang Wano Kuni di hadapan Luffy. Mengingat pertarungan mereka terjadi di Wano Kuni, maka membahas soal Wano Kuni merupakan topik yang relevan. Kaido akan bilang bahwa dia tidak akan kalah karena penting bagi Kaido untuk tetap menguasai negeri para samurai itu. Kaido pun akan mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa dia memilih Wano Kuni sebagai tempat tinggal. Bila kita ingat kembali, pada saat bertarung melawan Yamato, Kaido bilang dia memilih tempat tinggal di sana karena tempat itu adalah Wano Kuni. Yang berarti, Kaido tidak memilih tempat tinggal secara acak. Kaido memiliki alasan tersendiri akan pilihan tersebut. Salah satu alasannya mungkin karena lokasi Wano Kuni yang strategis sebagai markas dan bukan bagian dari wilayah pemerintah dunia. Namun, selain itu pasti ada alasan lain yang jauh lebih besar lagi. Selain itu, akan ditampilkan juga sekilas dari apa yang sementara terjadi di berbagai tempat di Pulau Onigashima. Pertarungan Kid dan Law melawan Big Mom terus berlanjut, di mana Kid dan Law masih terdesak oleh Big Mom. Belum ada kemajuan signifikan dari pertarungan tersebut. Setelah itu, akan diperlihatkan juga Kazenbo si iblis api yang telah semakin dekat dengan gudang senjata. Seperti yang kita tahu, di dalam gudang senjata ada banyak sekali bahan peledak. Kazenbo bisa membakar apa saja yang dia sentuh, sehingga apabila dia mencapai gudang senjata, maka tempat itu akan terbakar dan bahan-bahan peledak yang ada di sana akan menciptakan ledakan dahsyat. Jika hal tersebut terjadi, maka Pulau Onigashima akan hancur dan mayoritas orang di atas pulau tersebut akan mati. Bahkan, jika Pulau Onigashima dan ibu kota bunga sudah sangat dekat, maka puing-puing Pulau Onigashima akan jatuh di ibu kota bunga dan menewaskan banyak sekali orang. Maka dari itu, jelas bahwa Kazenbo harus segera dihentikan dengan cara apapun. Hal lain yang akan diperlihatkan adalah dua agensi P0 yang telah berhasil menemukan Robin. Robin dan Brook pun tidak ada kesempatan untuk melarikan diri lebih jauh lagi, sehingga pilihan yang tersedia bagi mereka hanya melawan. Brook mungkin akan memberikan perlawanan yang cukup kepada seorang agensi P0, karena kondisi Brook saat ini masih prima.
Namun, Robin akan terdesak oleh agen CP0 yang satu lagi, karena stamina Robin saat ini telah berkurang drastis akibat duel melawan Black Maria. Yang sangat diharapkan di sini adalah Jinbei, karena dia masih dalam kondisi yang cukup prima dan posisinya paling dekat dengan Robin dan Brook. Sementara itu, agen CP0 yang masih berada di ruang tamu Kastil Kaido akan menerima informasi melalui Denden Mushi. Informasi tersebut berasal dari seseorang dalam armada milik pemerintah dunia yang mengonfirmasikan tentang kemunculan gajah raksasa di belakang kapal-kapal mereka. Agen CP0 itu pun pasti akan sangat terkejut karena semakin banyak hal-hal di luar dugaan yang saat ini terjadi. Setelah itu, fokus cerita akan menampilkan keadaan di Mary Joyce, dan bagian inilah yang paling menarik. Para Gorosei telah menerima kabar tentang Zunisha dan mulai berdiskusi soal itu. Mereka juga akan membahas hal lain yang berkaitan dengan nama-nama besar di dunia. Hal pertama yang akan dibahas adalah soal Shanks. Seperti yang kita tahu, sebelum referee dimulai, Shanks mendatangi Gorosei untuk membahas tentang seorang bajak laut. Dalam chapter terbaru nanti, Gorosei pun akan berbicara tentang bajak laut itu. Menurut Gorosei, bajak laut itu benar-benar berbahaya karena Shanks sampai harus ke Mary Joyce untuk membicarakannya dengan Gorosei. Namun, siapa sebenarnya bajak laut itu masih belum akan terungkap karena ketika Gorosei membicarakannya, mereka tidak menyebut nama bajak laut itu. Kedua, soal Kurohige. Dalam manga chapter 956, Kurohige berniat memulai pergerakan ke suatu tempat karena dia mengincar sesuatu. Menurut Kurohige, daripada sesuatu itu jatuh ke tangan angkatan laut, lebih baik Kurohige saja yang pergi mengambilnya. Sepertinya, pergerakan Kurohige telah dimulai dan dia sedang terlibat bentrok melawan angkatan laut. Walaupun kejadian tersebut belum diperlihatkan, tapi setidaknya dalam chapter terbaru nanti, kita akan tahu melalui obrolan Gorosei. Ketiga, Gorosei akan membahas tentang Dragon. Menurut para Gorosei, berita menghebohkan soal Sabo kemungkinan besar akan memicu Dragon untuk bergerak, sehingga pemerintah dunia harus bersiap-siap. Dan yang terakhir, Gorosei juga akan mengungkapkan tentang buah iblis legendaris yang dibahas oleh mereka dalam chapter yang lalu. Buah iblis itu dikatakan tidak bangkit selama ratusan tahun, dan pemerintah dunia mengganti nama dari buah itu yang bertujuan untuk menyembunyikan keberadaannya. Nah, di chapter ke depan nanti, nama sebenarnya dari buah iblis itu akan diungkapkan. Setelah berdiskusi, para Gorosei memutuskan untuk pergi ke tempat di mana Im Sama berada. Sepertinya, Gorosei berencana untuk mengambil keputusan tentang berbagai hal penting yang sedang terjadi. Salah satunya tentang keadaan di Wano Kuni yang semakin tidak tertebak. Oleh karena itu, mereka perlu menemui Im Sama karena sebagai pemimpin tertinggi pemerintah dunia, semua keputusan penting harus dibicarakan dengan Im Sama. Nah, itu tadi prediksi admin tentang berbagai hal yang akan terjadi pada chapter 1038 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.